Misi kenabian itu yang pertama khirasatuddin, yang kedua siyasatuddin dunya. Pijakan utamanya adalah khirasuddin, menjaga agama, dimulai dari maqasidus syariah, yaitu tujuan melaksanakan dan mewujudkan terlaksananya ajaran-ajaran agama. Hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul nasl adalah bagaimana kita menjaga seluruh sumber daya alam, kekayaan kita semua. Izul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun warabun ghafur bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul agama menjadi berperan secara langsung, secara transformatif maupun pembentukan mental dan karakter bangsa. Dari dialog terbuka Muhammadiyah tadi, memang betul-betul pasangan Amin Anies Mohaimin itu sebuah pasangan yang sangat komprehensif, baik segi pemahaman, konsep, dan juga wawasannya. Bisa dikatakan sebagai kekuatan duit tunggal antara Anies dan Mohaimin. Yang saya menarik, dan ini menjadi catatan penting, terutama bagi kalangan Islam, pemilih Islam, yaitu ketika salah satu ketua PP Muhammadiyah, Kiai Sa'ad Ibrahim, yang menukil kitab Ahkamus Sultaniyah yang menjadi pertanyaan mendasar tentang persoalan agama dan politik, itu kemudian direspon dan dijawab oleh Gus Mohaimin Iskandar dengan baik. Bahkan Gus Mohaimin mampu menjelaskan secara detail kaidah-kaidah syar'i, kaidah-kaidah hukum Islam, dan kaidah-kaidah filosofinya tentang hubungan Islam dengan ketatanegaraan dalam konteks keindonesiaan. Sehingga bisa kita katakan kemampuan Caimin sebagai yang lahir dari dunia santri, dunia Nahdlatul Ulama, yang berpasangan dengan Anies Baswedan, ini betul-betul adalah satu bentuk kolaborasi, bentuk pasangan yang sangat ideal untuk membawa Indonesia ke depan. Tidak saja berkaitan dengan kemampuan wawasan-wawasan kebangsaan, wawasan nasional, wawasan global yang dimiliki oleh Anies Baswedan, termasuk wawasan keagamaan, juga wawasan-wawasan kesantrian, kepesantrenan, wawasan-wawasan ke-NO-an yang dimiliki oleh Gus Mohaimin itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dari sini kita bisa katakan siapa sih yang akan meragukan kesantrian Mohaimin, ke-NO-an Gus Mohaimin. Di sini sudah jelas Gus Mohaimin yang berpasangan dengan Anies Baswedan betul-betul merepresentasi, mewakili satu kekuatan khazanah intelektual Nahdlatul Ulama dan kultur Nahdlatul Ulama di dalam pentas politik pemilihan presiden saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies dan Gus Mohaimin, salah satu karya monumental terkait dengan politik Islam itu ditulis oleh Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau menyebut al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya. Politik atau kepemimpinan adalah sesuatu yang diadakan untuk meneruskan misi kenabian. Dan misi kenabian itu yang pertama khirasatuddin, yang kedua siyasatuddin dunya. Saya ikuti apa yang disampaikan tadi dan saya baca, saya lihat di YouTube dan di beberapa
pemberitaan. Dari visi dan misi Mas Anies dan Gus Muhaimin ini ya, belum tersebutkan khirosatuddinnya yang dipaparkan semuanya dalam konteks siasatud dunianya. Ya. Ketika ini terjadi, maknanya ada sesuatu yang sangat urgen yang diabaikan. Mohon maaf. Ya. Karena itu saya ajak semuanya, ya, termasuk Mas Anies dan Gus Muhaimin, untuk menirukan yang saya ucapkan bersama-sama kita semua. Indonesia beragama, berkeadilan, cerdas, sejahtera untuk semua. Silakan ditanggapi. Pak Kiai Saad dan seluruh panelis yang saya muliakan, tentu dari seluruh visi dan misi yang kami susun, pijakan utamanya adalah khirasuddin, menjaga agama, dimulai dari maqasidus syariah, yaitu tujuan melaksanakan dan mewujudkan terlaksananya ajaran-ajaran agama. Misalnya prinsip pokok, misalnya hifdzuddin, menjaga agama dan keyakinan. Seperti halnya begitu kita istiqomah dan konsisten melaksanakan Pancasila dan seluruh konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar 1945 yang berporos pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka otomatis dengan sendirinya pemerintah yang konsisten melaksanakan konstitusi dan fondasi negara adalah pemerintah yang memberikan keleluasaan sekaligus ruang seluas-luasnya bagi agama untuk tumbuh dan berkembang dan mengekspresikan keagamaannya dengan sangat terbuka dan bebas. Hifdzuddin termasuk di dalamnya adalah menjaga keyakinan, keimanan yang negara juga harus ikut memeliharanya dengan amat sangat sungguh-sungguh. Apalagi negeri ini dibangun, dikuatkan dan dibesarkan hingga bertahan hari ini karena agama. Tanpa agama maka negeri ini tidak akan bisa sekuat hari ini. Terutama umat Islam dengan jumlah pemeluk terbesar dan terkuat di seluruh dunia ini adalah pengokoh dan fondasi dari persatuan sekaligus penentu kemajuan bangsa Indonesia. Kalau umat Islam maju, maka bangsa Indonesia pasti maju. Yang kedua, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul nasl adalah bagaimana kita menjaga seluruh sumber daya alam, kekayaan kita semua. Itu juga perintah agama. Hifdzul akal, lembaga pendidikan, seluruh aturan dan seluruh kebijakan negara yang menjaga kualitas manusia dan kemanusiaan kita. Apalagi dari seluruh kewajiban negara yang paling pokok adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situlah termasuk perintah agama yang pokok. Dengan spirit keagamaan seluruh maqasidus syariah itu, otomatis kami berdua di dalam visi dan misi, terutama secara eksplisit maupun implisit, semuanya kita niatkan dalam konteks ibadah untuk mengembangkan warisan agama Islam yang kuat dan kokoh di bumi Nusantara kita tercinta. Yang kedua, bahwa sebenarnya pemerintah atau negara ini
tidak akan mampu menjaga dan mengatasi persoalan yang dihadapi bangsanya. Apalagi hari ini, waktu tinggal 3 menit. Hari ini masalah pokoknya sangat nyata di depan mata kita. Problem baru muncul di tengah masyarakat. Hari ini selain penyakit mah, flu, sakit kepala, ada yang namanya gangguan mental merata di seluruh bangsa kita. Ini akibat tekanan ekonomi, suasana sosial, budaya yang terus mengalami perubahan cepat tanpa diantisipasi dengan baik. Maka satu-satunya yang bisa mengatasi selain kemampuan negara untuk menjaga agar warganya betul-betul terhindar dari seluruh masalah-masalah gangguan mental, apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi adalah semua upaya negara di dalam mengatasi tidak munculnya gangguan mental kepada masyarakat. Nah, agama harus ditumbuh kembangkan agar seluruh problem gangguan mental yang menjadi penyakit baru bangsa ini bisa diatasi dengan secepat-cepatnya oleh tokoh-tokoh agama, pimpinan agama, ulama, kiai, dan seluruh gerakan agama di tanah air kita. Dengan visi itu saya yakin dan optimis, insya Allah apa yang disebut Izul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul agama menjadi berperan secara langsung, secara transformatif maupun pembentukan mental dan karakter bangsa. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.